teman-teman ketahui dan sadari, nanti di rumah sakit pemeriksaan fisik sistem endokrin itu kalau saya ya pribadi belum pernah di rumah sakit. Karena saya di IGD cuma 3 bulan ya, 4 bulan. Setelah itu ya pure di ICU sama rawat inap. Oke. Biar enak gimana? Coba Mas, dengan hadap sini Mas. Hadapan ya. Oke. Kira-kira apa yang kita lakukan pertama kali ketika akan melakukan pemeriksaan fisik sistem endokrin? Inspeksi. Apa yang diinspeksi? Apa? Area leher, teman-teman. Udah baca belum? Belum baca. Oke. Kita cek ya. Mesti ya, Pak. Boleh agak ditenang-tenangkan lehernya. Ini seperti ini kan? Kemudian kita amati teman-teman ya. Kanan, kiri, kiri, kanan. Boleh kita lihat apakah ada benjolan yang sifatnya abnormal. Jika ada, jumlahnya berapa? Jika ada, lokasinya di mana? Kemudian kita lihat juga jika ada benjolan, apakah nampak jaringan parot? Kemudian apakah ada hiperpigmentasi? Warna yang berbeda kemerahan, agak kehitaman di area yang benjol. Biasanya kalau pada kasus gangguan tiroid ya, umumnya mohon maaf, ini ya Mas ya, yang benjol area sini. Kayak gondong. Pernah lihat gondong atau gondong nggak sih? Iya, itu masuk gangguan tiroid teman-teman. Termasuk gangguan tiroid. Sebelah sini, mohon maaf, Amir, sebelah sini. Tergantung di lobus sebelah kanan atau lobus sebelah kiri. Dan selanjutnya kita instruksikan kepada pasien untuk menelan benjolan yang ada. Jika ada benjolan, saya ulangi sekali lagi. Kira-kira pada saat pasien kita instruksikan untuk menelan, ikut bergerak atau tidak benjolannya? Mas, boleh ada lagi? Leher? Coba menelan, Mas. Nah, kita amati. Jika terdapat benjolan, kemudian kita instruksikan pasien untuk menelan, kemudian benjolannya bergerak, ya kita dokumentasikan. Misal nggak bergerak, kita dokumentasikan. Itu inspeksi, teman-teman. Cukup daerah sini, sama daerah sini. Jika panjenengan merasa penerangan dari ruangan ini panjenengan kok sudah cukup, ya nggak perlu pakai ini. Tapi kalau agak redup atau sudah terang, panjenengan ingin meyakinkan diri untuk memastikan diri agar lebih akurat, boleh pakai. Yang pertama. Yang kedua, setelah selesai, Mas boleh hadap ke sebelah sana, mohon maaf. Kita melakukan palpasi. Posisi pemeriksa di area lateral kanan boleh, lateral kiri boleh. Saya di sini ambil lateral kanan. Kemudian teknisnya seperti ini. Jika kita si pemeriksa berada di posisi kanan, tangan kiri, 3 jari tangan kiri digunakan untuk meraba lobus tiroid, lobus leher sebelah kiri. Tangan kanan digunakan untuk memfiksasi 3 jari. Masih ya, Pak? Ini meraba seperti ini. Kemudian jangan lupa pasien diinstruksikan juga untuk agak sedikit menyerongkan kepala ke area kiri. Misi. Nah, ingat kita di posisi sebelah kanan, 3 jari tangan kanan menfiksasi nahan. Jari tangan sebelah kiri, 3 jari tangan sebelah kiri meraba. Misi ya Pak. Sambil kita identifikasi ada benjolan. Jika ada jumlahnya berapa, bentuknya bagaimana, mobile atau tidak, bisa gerak atau tidak, nyeri atau tidak. Oke, nanti kalau sudah selesai sama. Kalau saya di posisi sebelah kiri, mohon maaf Pak, bisa agak serong pandangannya. Ini digunakan untuk meraba, 3 jari sebelah kanan. 3 jari sebelah kiri digunakan untuk memfiksasi. Isi ya. Sama yang identifikasi jumlah benjolannya berapa. Single, soliter atau multiple, jumlahnya berapa. Kenapa nyeri atau tidak. Kemudian jika ada benjolan, sekali lagi saya ulangi, jika ada benjolan, mobile atau tidak. Benjolannya mobile ini maksudnya bisa gerak ke sana kemari atau tidak. Kemudian jika ada benjolan, jangan lupa diukur. Ukurnya pakai apa? Boleh mata berganti. Meterin boleh? Diukur. Ada penggaris ya?
Buat penggaris ya. Ya ukur aja diameternya berapa. Mirip seperti ngukur JVP, namun ini lebih gampang. Kalau JVP ya sampai posisinya gini lah, gitu lah, susah. Kalau ngukur diameter garis tengah dari ukuran benjolan biasanya sama yang di sebelah kanan. Jika ada benjolan diukur berapa panjang, tinggi, lebarnya berapa, nanti kita dokumentasikan. Oke, setelah inspeksi, setelah palpasi, nantinya apa? Tremor. Apa itu tremor? Apa itu tremor? Apa? Getar? Apa sih getar? HP bergetar. Apa? Tremor? Getar. Iya, getar di area mana? Tremor. Untuk ngecek ya. Ada yang punya kertas. Loh, ini aja deh. Pinjam ya, Mas. Cara ngecek tremor halus yang paling sering dijumpai. Mas, bisa seperti ini, mohon maaf. Nah, taruh. Biasanya kalau ada pasien dengan gangguan tiroid, ketika disuruh atau dicek tremor halus di area tangan, kita taruh aja, kan halus ya, tipis ya berarti. Ringan, beban ringan seperti ini kira-kira jatuh. Kalau sampai jatuh ya berarti ada salah satu tanda gejala dari gangguan tiroid. Begitupun sebaliknya. Pegang kuat. Kemudian selanjutnya pemeriksaan proksimal myopati. Coba Mas diangkat kakinya seperti ini. Ambil dulu aja. Mohon maaf Mbak ya. Tahan ya, tahan. 1 menit. Kalau pasien sampai nggak tahan, ya berarti kemungkinan ada gangguan di area tiroid. Hipotiroid dan hipertiroid itu hampir mirip, beda tapi hampir mirip. Nanti loh Pak, untuk memastikan gimana? Ya pakai pemeriksaan laboratorium. Wajib hukumnya di rumah sakit. Nggak boleh hanya pemeriksaan fisik kayak gitu, terus diagnosis hipotiroid langsung dicorek sama BPJS. Kalau pasiennya BPJS, pasien asuransi corek, nggak boleh, otomatis ketolak. Saya dulu tim klaim soalnya. Ya, apa itu? Apa yang ini? Angkat lagi seperti tadi Pak. Nih. 1 menit ya. Kalau sampai dikasih instruksi, dikasih edukasi seperti itu nggak kuat ya sudah. Diduga ada gangguan tiroid. Baru dugaan loh ya, bukan berarti ada gangguan. Bisa saja sebelum melakukan pemeriksaan ternyata kecapean. Ternyata posel. Puasa. Nggak diwajibkan kan? Oke, cukup. Dan selanjutnya boleh berdiri Pak. Angkat kedua tangan. Angkat ke atas untuk misi. Biasanya kalau ada pasien dengan curiga gangguan tiroid, ketika diedukasi seperti ini, satu, mukanya memerah teman-teman. Aliran darah akan terkonsentrasi di area leher ke atas, memerah. Kemudian setelahnya pasien nih. Kemudian setelahnya pasien nih. Tapi cocok. Oke, masukin Mas sekali lagi coba ya. Nah, kemudian setelahnya nanti pasiennya bisa sampai sinskop. Apa itu sinskop? Sinskop nggak ada yang tahu? Ping. Karena aliran darah terkonsentrasi di area sini, ngumpul semua di sini, sehingga aliran darah di area otak berkurang, cuma terkonsentrasi di area kita kan. Otomatis pasien ini sama ini kuat tuh, berarti nggak ada gejala dan tanda yang mengarah. Oke, aman, silakan duduk.
Kemudian selanjutnya teman-teman, mohon maaf ya agak ekspres ya. Dengan jam 1 ada acara tuh. Ya. Exophthalmos. Kita sama posisinya lateral. Kita lihat apakah ada tonjolan di area kornea mata. Jenengan pernah menjumpai enggak sih wong sing mripate blolok kayak memetu nih? Ya. Itu adalah salah satu tanda gejala dari gangguan tiroid. Graves' disease biasanya autoimun kok biasanya. Kita lihat dari sebelah sini biar kelihatan nonjol enggak. Mesti ya? Oke, aman. Mesti? Kenapa lagi teman-teman kira-kira? Exophthalmos ya. Apa lagi kira-kira? Apa setelah pemeriksaan exophthalmos? Apa? Kok malah ini? Mengarah. Iya, kita menginstruksikan kepada pasien untuk mengikuti arah gerakan jari telunjuk kita. Gini, yang belakang kelihatan nggak ya nanti ya? Kelihatan. Mas, boleh ada ke saya? Nah, mohon maaf nanti panjenengan fokus ke jari telunjuk saya. Jika jari telunjuk saya arahkan ke atas, nanti fokus panjenengan dititikkan di sini. Kemudian sambil dahi di apa? Dikeretkan, ngernyit boleh, kerut boleh. Ngernyit. 1, 2, 3. Saya pengen tahu di sini ada nggak yang dahinya nggak bisa berkerut seperti ini? Coba satu-satu ya. Yang dahinya tidak bisa berkerut seperti ini ada nggak? Ayo, siapa ya? Ayo. Ada yang nggak bisa? Ada. Nggak bisa, coba nggak? Akan botak. Malah gue coba bisa nggak? Botak. Gini loh, dahinya dikernyitkan. Nah, bisa. Yang nggak bisa ada nggak? Ayo. Hei. Bisa tuh? Meme kan botak. Bisa. Botak. Botak jagung. Kemudian setelahnya kita uji fokus yang kedua ya. Pak, mohon maaf. Nanti kita instruksikan kepada pasien untuk memposisikan kornea mata berada di posisi tengah-tengah. Posisi apa ya? Fokus. Nek wong ngarani apa jenenge sih? Kero. Nek kerone iki kero sing posisine sadar, berarti iki malah normal ya. Tapi nek gak sadar ujug-ujug kero, lah ini tanda dan Ganti karupane. gangguan tiroid. Saraf di mata kena. Enak aja. Saraf di mata ada masalah. Jenengan pahami, jenengan ingat betul bahwa gangguan tiroid baik lipo maupun liver salah satu organ yang paling sering dirugikan. Yang paling sering kena adalah organ yang namanya sel saraf ya. Sel saraf pasti kena. Kemudian selanjutnya adalah pasien kita instruksikan untuk menutup mata. Tutup mata kan? Imut kali ah. Sudah, tutup mata ya. Kemudian kita cek, kita identifikasi adakah apa namanya tremor ya? Tremor palpebra. Apa itu tremor palpebra? Nah, mohon maaf mas. Palpebra, palpebra, getar atau tidak, tremor atau tidak. Oke, aman ya, aman. Merem lagi mas, merem. Nah. Aman, nggak ada masalah. Oke, boleh buka mata. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sklera. Apa tuh sklera? Kira-kira sebelah mana sklera? Mana sklera? Sklera. Mesti ya mas ya, mohon maaf. Nah, yang warnanya kemerahan pas di bawah. Nah, cekungan ini loh, sklera. Yang warnanya kemerahan.
Kalau orangnya anemia, warnanya agak pucat, lebih ke putih, bukan lebih ke merah muda atau merah. Warnanya apa? Kita lihat, adakah tonjolan atau kalau ada tonjolan berarti diduga ada gangguan di kelenjar tiroid. Kita cek. Jadi sekiranya seperti orang yang terbelalak. Panjenengan pernah melihat gak sih? Pernah melihat orang yang marah mripate membelalak ngoten. Wong sing ngamuk-ngamuk, wong tuwa ngamuk, mbah-mbah ngamuk terus mripate koyo apa ucul ngono. Ya sekiranya sampai ikut mau loncat keluar, bengkak. Seperti itu. Oke, itu terkait inspeksi, kemudian palpasi, perataan, oke. Kemudian inspeksi area mata juga sudah. Di sini nggak ada stetoskop kan? Ada. Mana? Oh, boleh pinjam stetoskop nggak? Terus tiroid kanan dan lobus tiroid. Kemudian jangan lupa ketika kita melakukan auskultasi, apa namanya? Kita instruksikan kepada pasien untuk menahan nafas terlebih dahulu. Jika tidak apa, nanti ketika pasien bernafas, suara nafas pasien akan mengganggu suara yang ada di area lobus tiroid dan loboterapi. Pak, mohon maaf, bisa tahan nafas terlebih dahulu? Satu. Udah, nafas lagi? Tahan Pak, sekali lagi. Tahan. Dihapus deh. Kalau enggak sembuh. Banter banget. Jika ada gangguan atau benjolan di area tiroid sini atau gondong misalnya ya, ketika panjenengan melakukan auskultasi seperti tadi, pasien panjenengan suruh tahan nafas, pasti muncul, bukan pasti, mohon maaf, umumnya akan muncul suara Bruit. breath. Itu adalah semacam turbulensi yang tiba-tiba terjadi, pembuluh darah yang tiba-tiba flare up, nyentor banter istilahnya di area yang benjol. Umumnya seperti itu. Kendati pun nanti panjenengan pada saat di rumah sakit akan jarang menjumpai, tetapi tetap harus bisa melakukan pemeriksaan dasar fisik sistem. Sebenarnya ada lagi teman-teman ya, perkusi, tapi untuk perkusi ini jarang, hampir tidak pernah dijumpai, kecuali kalau diagnosisnya sudah mau tegak, baru dilakukan perkusi. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Enggak. Clear? Oke, kalau clear langsung ke pasang.